Selamat malam Sobat Indonesian Horror Story. Ketemu lagi dengan gue Utomo. Dan pada malam kali ini gue akan membawakan cerita horor atau misteri dari salah satu teman kita yang bernama Surya. Jadi kisah yang ia ceritakan kali ini merupakan cerita yang masih sangat relevan pada masa saat ini. Yang mana semakin berkembang bagi mereka yang haus akan kekuasaan dan kekayaan. Cerita yang bisa kita renungkan menjelang kita tidur. Cerita ini bermula ketika Surya baru lulus dari bangku SMP pada tahun 2007 silam. Dia ditawari pekerjaan oleh sepupu yang berada di desa sebelah. Jadi ceritanya Surya di desa ini keluarganya merupakan salah satu keluarga yang ekonominya kurang berkecukupan. Meskipun di rumahnya ada listrik, namun masih tetap terbatas. Bahkan kondisi dapurnya masih menggunakan tungku yang dari tumbukan batu bata dan kayu bakar sebagai bahan bakarnya. Begitupun bangunan rumahnya masih berdinding dari anyaman bambu dan tepat di tengah sawah. Untuk makanan sehari-hari pun si Surya masih mengandalkan hasil panen, dan itu pun kadang juga masih nggak cukup, belum lagi kalau gagal panen. Jadi saat lulus SMP yang merupakan jenjang tertinggi di keluarganya, bahkan hingga penduduk desa setempat pun rata-rata juga lulusan SMP dan langsung lanjut bekerja untuk mencukupi kebutuhan harian. Jadi ceritanya sepupu mereka ini membuat usaha kerajinan dari rotan dan Surya ini ditawari untuk bekerja di sana. Usahanya ya terbilang cukup sukses. Selama sebulan, si Surya ini bekerja dengan cukup rajin. Meskipun katanya ada sedikit hal-hal yang mengganjil dan mengganggunya. Namun, karena atas dasar kebutuhan, ia harus tetap bertahan. Terkadang, pamannya sendiri pun memberikan bonus uang karena hasil kerja kerasnya. Dan rekan-rekannya pun juga sangat suportif. Mereka sama seperti dia latar belakangnya, dari keluarga yang kurang mampu di desa tersebut atau di desa yang lain. Pamannya pun juga menyediakan asrama untuk para pegawainya karena juga banyak juga yang dari luar daerah. Yang terdiri dari 3 kamar yang disekat ala kadarnya. Namun tergolong cukup nyaman. Dan setelah bekerja hampir 6 bulan, keganjilan itu makin terasa dirasakan oleh si Surya. Misalnya ia mendengarkan suara tangisan ketika ia sendiri, atau bahkan mencium wangi-wangian di tempat yang tidak semestinya. Dan anehnya, gangguan-gangguan itu hanya dirasakan oleh dia. Teman kerjanya pun tidak merasakan hal yang demikian. Hingga suatu ketika ia meminta izin untuk pulang ke rumahnya. Namun sepupunya pun tidak memberikan izin. Karena saat itu tepat pada bulan purnama. Sepupunya meminta Surya untuk menemani ke rel perlintasan kereta api yang dekat di pabrik. Awalnya si Surya menolak, tapi sepupunya terus memohon agar si Surya ini mau ikut. Bahkan Surya pun sempat bingung ketika ia melihat sepupunya ini membawa sesajen lengkap dengan kembang 7 rupa, kemenyan, kopi, hingga rokok. Lalu si Surya dengan heran menanyakan, buat apa hal itu? Buat apa sesajennya itu? Dan si sepupunya ini cuma bilang, oh ini cuma ritual adat doang. Surya juga karena dari desa sebelah juga dia mengiyakan doang.
Dalam perjalanan, sepupunya ini menceritakan tentang keluarganya. Dan sebenarnya sepupunya ini udah lama nggak ketemu dengan keluarga mereka, dengan kedua keluarga si Surya. Jadi si Surya juga nggak tahu secara rinci bagaimana kondisi dan nasib keluarganya, keluarga dari sepupunya tadi. Si Surya juga sempat kaget ketika ia mendengar ternyata sepupunya bukan anak laki-laki satu-satunya di rumahnya. Sepupunya ternyata memiliki 2 orang kakak laki-laki. Dan kakak yang pertama meninggal karena kecelakaan pada saat usianya masih beranjak 20 tahun. Dan kakak kedua baru meninggal beberapa tahun sebelumnya karena sakit jantung. Jalan demi perjalanan ia lewati, tak terasa ternyata mereka sudah sampai di rel yang dia maksud. Dan ternyata di rel tersebut ada 2 rel yang saling berjajaran dan berdekatan. Sepupunya meletakkan salah satu sajen tadi tepat di tengah-tengah 2 rel tersebut. Kemudian sepupunya duduk dan berkomat kamit sambil membacakan mantra. Surya menunggu. Saat itu Surya nggak sadar, ternyata ia di tengah-tengah rel. Selang berapa menit, Surya melihat sepupunya terisak menangis dan meminta maaf berkali-kali padanya. "Kamu kenapa? Kenapa minta maaf?" tanya si Surya. Dan belum sempat menjawab, si Surya mendengar suara klakson kereta api yang dengan sangat kencang. Dan memekakan telinganya si Surya. Si Surya menutup kedua matanya karena ia melihat cahaya yang sangat menyilaukan matanya. Hal yang terlintas dalam pikirannya hanyalah mengucapkan kata-kata tahlil, karena ia sudah pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Surya pun dengan pasrah menunggu ajalnya. Saking pasrahnya, si Surya sampai memejamkan matanya dan menunggu kapan ajalnya akan tiba. Saking lamanya ia menunggu, ia sempat membuka matanya. Kenapa kok nggak diambil-ambil katanya. Dan anehnya, si Surya yang awalnya berada di tengah-tengah rel kereta api, perlintasan kereta api tadi, seolah-olah dia bertukar tempat dengan sepupunya. Sepupunya yang awalnya berada di tengah 2 rel, kini ia hilang dan posisinya digantikan oleh si Surya tadi. Makin bingung dia, makin jadi. Akhirnya dia pulang dengan gemetaran. Pulang ke asrama dan menjumpai bibinya. Setelah itu si Surya menangis senangis-nangisnya. Sejadi-jadinya dia menangis. Dan setelah ditelusuri, ternyata sepupunya tewas terseret kereta api. Dan ternyata keluarga dari sepupu si Surya ini menggunakan jimat pesugihan. Dalam perjanjian itu, iblis meminta untuk anak laki-laki menjadi pengganti atau sebagai tumbal. Dan tumbalnya itu kan harusnya si sepupunya. Dan sepupunya dengan liciknya menukar dengan si Surya tadi. Namun takdir berkata lain. Yang dijemput ajalnya sebagai tumbal pesugihan ini tetaplah si sepupunya Surya tadi. Dan si Surya juga tetap nggak bisa. Dia tetap hidup. Sepupunya nggak bisa digantiin oleh siapa-siapa karena dalam pesugihan juga nyawa juga nggak bisa ditukar. Dan begitulah kisahnya. Setelah kejadian tersebut, si Surya keluar dari pekerjaannya. Dan sampai sekarang keluarga dari pamannya tadi tidak menghubunginya lagi dan tidak memberikan pekerjaannya lagi kepada mereka. Ya mungkin karena mereka terlanjur ketahuan dan malu, akhirnya mereka memutus tali silaturahmi.
sampai kapan kejadian tersebut akan terus berulang lagi? Masih banyakkah daerahmu yang masih menggunakan tumbal pesugihan tersebut? Atau justru kalian yang menggunakan pesugihan tersebut? Semoga Tuhan selalu melindungi kita dari goda-godaan iblis yang menyesatkan kita. Sampai jumpa pada cerita selanjutnya. Saya Hutomo pamit. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke akun sosial media kalian. Sampai jumpa.